Oke, selamat pagi semua. Kelasnya kita mulai 3 menit lagi ya. Silakan isi absensi dulu. Oke, mungkin karena sudah 9 lebih 5, saya mulai saja ya. Silakan sekali lagi buat yang belum isi absen ya. Tidak dibuka lagi setelah kelasnya berakhir. Oke, saya mulai share screen. Oke, ini sekarang kita sudah di akhir minggu kelima ya. Biasanya untuk kuliah peristiwa perpindahan itu akhir minggu kelima sudah ujian pertama ya untuk materi perpindahan momentum karena memang sebagian besar materi pun sudah diberikan. Tetapi khusus semester ini memang ada arahan khusus ya dari ITB bahwa ujian dikumpulkan di minggu ke-8 dan sampai sekarang belum ada apa namanya perkembangan gitu ya, perkembangan dalam arti edaran gitu ya, edaran atau pengumuman. Jadi dari tim teaching peristiwa perpindahan belum merubah rencana gitu ya, belum merubah rencana dalam artian masih 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 belum bisa dilaksanakan dalam waktu dekat. Sementara kita masih menganggap ujiannya di minggu ke-8 gitu ya. Sehingga materi yang akan diberikan untuk hari ini mungkin tentang aliran turbulen ya. Ini memang belum sempat diberikan kemarin. Silakan diperhatikan gitu ya. Cukup penting dalam arti wawasan secara umum karena selama ini 4 sampai 5 minggu pertama kasusnya selalu berasumsi sistemnya adalah sistem laminer, padahal hampir semua kasus aliran yang dijumpai dalam kehidupan gitu ya, apalagi dalam pabrik-pabrik kimia, aplikasi teknik kimia itu kebanyakan malah rezim turbulen gitu kan. Padahal kita mungkin sudah mulai terbayang bahwa sistem turbulen itu lebih dinamis, lebih fluktuatif gitu ya, dan lebih sulit dimodelkan karena
apa namanya ya, tidak terstruktur seperti halnya aliran laminer. Jadi beberapa hal yang paling penting nanti untuk dipahami oleh mahasiswa dalam konteks aliran turbulen itu sebenarnya seperti apa ya distribusi kecepatan dalam aliran turbulen, apakah ada perbedaan dengan aliran laminer. Lalu tahun lalu waktu belajar mekanika fluida gitu ya, kan ada yang namanya faktor gesekan fanning gitu ya, atau drag coefficient. Nah, apakah itu murni empirik diturunkan dari percobaan gitu ya, atau sebenarnya bisa dihubungkan dengan fenomena peristiwa perpindahan momentumnya gitu ya. Nah, jadi mungkin itu yang akan kita tinjau hari ini. Diharapkan nanti bisa memahami ya bedanya distribusi kecepatan turbulen versus laminer seperti apa, dan ujung-ujungnya korelasi fanning factor yang sering digunakan untuk menghitung pressure drop itu keterkaitannya seperti apa gitu ya dengan momentum balance-nya. Oke. Oke, yang mahasiswa internasional hari ini gabung ya pesan dari Bu Winnie, jadi saya izin menyampaikan dalam bahasa Indonesia ya, walaupun slide-nya kebanyakan malah bahasa Inggris biar adil. Oke, saya mulai ya. Nanti kalau ada sisa waktu, karena kita lihat saja ya, kalau memang ada sisa waktu, kita lanjutkan ke modul kedua, pengantar peristiwa perpindahan panas ya, atau heat transfer. Oke, sudah terlihat ya layar dan suaranya bisa didengar dengan jelas? Bisa, Pak. Oke. Oke, nah ini sebagai bayangan awal di buku BERT itu ada sebenarnya di bab 5. Judulnya Velocity Distribution in Turbulent Flow gitu ya. Kalau kalian mau baca secara lengkap itu ada di chapter 5. Walaupun di sini saya kalau nggak salah saya cuman gabungkan beberapa subbab gitu ya. Subbab 51 sampai 54 kalau nggak salah, dan akhirnya ditutup dengan slide modul lama dari Pak Danu gitu ya, untuk tadi menjelaskan capaian keterkaitannya dengan fanning factor seperti apa. Yang bisa kita lihat gitu ya, tadi disampaikan aliran laminer itu sangat homogen, sangat sistematis gitu ya, kecepatannya rendah. Jadi kalau kita bilang di sini aliran ke arah Z, ya secara matematis Pak Anggit terlempar ya sepertinya. mohon maaf ya, saya terpental tadi, salah mencet tombol di laptop sebentar. Oke, sudah terlihat lagi dan suaranya terdengar? Sudah, Pak. Apakah sudah terlihat lagi layarnya dan suaranya terdengar? Sudah, Pak. Ya. Nah, jadi dalam bahasa yang paling sederhana, memang selama ini asumsinya laminer dalam konteks alirannya ke arah VZ gitu ya. Kalau misalnya kita bilang ini ke arah Z, kita selalu bilang aliran laminer itu VZ sama dengan VZR gitu kan. VR sama dengan 0, VTT sama dengan 0. Artinya apa? Memang secara mikroskopik ya, secara mikroskopik memang alirannya itu satu arah gitu ya, ke arah aliran konvektifnya itu ke arah mana gitu kan. Dan kita akan mengharapkan bentuk profil kecepatan yang parabolik gitu kan. Profil kecepatan yang parabolik karena bisa dijelaskan secara perpindahan momentumnya, V fungsi Z-nya itu pangkat R kuadrat gitu kan. Pangkat R kuadrat. Nah, di sini ada pangkat R kuadrat. Makanya bentuknya parabolik. Tetapi pada kenyataannya begitu kecepatan itu semakin meningkat ya, kan kita tahu ya di McFlow tuh laminer tuh biasanya Renault kurang dari 2100 ya kalau nggak salah, turbulen yang lebih dari 6000 mungkin
sekitar segitu ya. Semakin tinggi kecepatan ke arah Z, ternyata mulai ada aliran yang tidak nurut gitu kan. Tidak nurut dalam artian mungkin ada yang tidak sepenuhnya lurus ke arah Z gitu kan. Mungkin ada yang pernah mendengar eddy distribution gitu ya, waktu dulu belajar MATLAB. Jadi inilah yang menyebabkan turbulensi gitu kan. Ada yang mungkin sedikit belok ke kiri, mungkin ada yang sedikit balik arah dan lain-lain gitu ya. Intinya ini tidak sepenuhnya berlaku lagi gitu kan. Ini sudah tidak sepenuhnya berlaku lagi untuk sistem yang turbulen. Dan dari pengamatan yang dilakukan gitu kan, ternyata memang bentuk dari aliran turbulen itu tidak sepenuhnya parabolik. Tetapi nanti kita lihat ya, ada zoom in-nya. Ternyata secara empirik, nah baru ya, secara empirik kita bisa bandingkan gitu VZ dengan VZ max. Ternyata kalau di turbulen nanti pangkatnya bukan pangkat 2. Jadi tidak sepenuhnya parabolik. Nah, pangkat-pangkat ini tentunya diturunkan dari hasil eksperimen ya. Dan dari sisi kecepatan maksimum versus kecepatan rata-ratanya juga gitu ya. Ini kita bisa bandingkan. Ternyata bentuknya lebih lebih terkonsentrasi di tengah gitu kan. Ini lebih terkonsentrasi di tengah sehingga seakan-akan sebagian besar bagian pipa itu ya bersama-sama maju dengan kecepatan yang sama gitu kan. Selisihnya dengan kecepatan maksimumnya lebih kecil sebenarnya dibandingkan dengan aliran laminet gitu. Nah, jadi di sini kalau kita kutip ya penjelasan dari buku Bird, memang hal yang harus kita pahami juga gitu ya, bahwa di sini V itu juga sangat mungkin menjadi V fungsi T. Jadi jangan di laminar deh ya. Di turbulen itu sangat mungkin V itu menjadi V fungsi T juga. Jadi V itu ada fungsi Z-nya, ada fungsi R-nya, ada fungsi θ-nya, dan mungkin juga fungsi T. Dalam artian tidak mungkin kita temui turbulen yang di detik ke-1 dengan detik ke-5 dengan detik ke-10 dengan menit ke-5 dengan jam kesekian gitu ya. Persis sama distribusinya. Jadi kadang-kadang mungkin cenderung banjir gitu ya, kadang-kadang cenderung seret, sangat pelan gitu kan. Ya namanya juga turbulen gitu kan. Nah, jadi memang ada fluktuasi terhadap fungsi waktu. Nah, padahal sekarang kita coba bayangkan gitu ya, di pabrik-pabrik ataupun di lab lah, nggak usah jauh-jauh ya, di lab misalnya, atau kalian masang flow meter gitu kan, masang rotameter. Masang rotameter itu kan sebenarnya flow rate ya. Volumetric flow rate. Jadi bayangin gimana ya, ada yang masang rotameter gitu kan. Rotameter itu ada bola yang ngambang-ngambang. Nah, di sini tuh berapa LPM gitu kan, berapa liter per menit. Padahal ini sistem yang turbulen gitu kan. Dan bolanya pun mungkin naik turun sedikit, karena ya tadi ini turbulensi yang sebagai fungsi waktu pun ada perubahan. Nah, lalu angka yang dilaporkan di sini itu sebenarnya angkanya siapa gitu kan? Apakah angka di pusat, apakah angka di dinding? Ternyata kan tidak. Angka yang dilaporkan itu adalah angka rata-rata, gitu kan? V rata-rata, V average gitu ya. Dalam konteks peristiwa perpindahan kita bilang V average itu ya yang diintegrasikan terhadap luas area tegak lurusnya. Nah, jadi itu yang pertama kita harus sadari gitu ya, dengan adanya turbulensi itu menjadi dinamis. Lalu dikenalkanlah gitu ya di bab 5 itu ada yang namanya time smooth velocity. Jadi memang nanti ada di slide berikutnya ya, grafiknya itu nggak akan lurus gitu, bahwa V itu fungsi T. Tetapi yang dilaporkan oleh flowmeter misalnya itu adalah agregatnya gitu ya, yang dimuluskan terhadap fungsi waktu. Nah, sekarang kalau kita tinjau lebih mikroskopis gitu ya, apa sih yang zona-zona khusus gitu ya yang ada di aliran turbulen. Nah, ini kita lihat gitu ya, mungkin saya arsir daerah yang lebih cembungnya gitu ya di aliran turbulen. Kan tadi lebih gendut lah kita bilangnya ya. Jadi bulk velocity-nya itu secara besar masih bersama-sama pada area fungsi R yang lebih besar gitu kan. Nah, tetapi beda gitu ya dengan laminer yang memang puncak di tengah, di dinding itu 0, sisanya ya proporsional secara parabolik gitu kan. Nah, kalau untuk turbulen memang mungkin kita bisa bilang
di R yang dekat dinding gitu ya, di daerah sini. Ini ada zona yang sebenarnya kecepatannya sudah cukup tinggi gitu kan. Tetapi seketika akan langsung drop menuju 0 karena didekati dengan syarat batas pada dinding, tentunya V-nya tetap 0. Nah, jadi dari pengamatan gitu ya, diketahui bahwa zona 1 yang paling dekat dengan dinding, kan ini dinding ya, ini adalah zona yang disebut dengan zona viscous sublayer, di mana viskositas itu paling sensitif gitu ya, paling sensitif di zona yang di dekat dinding. Namanya paling sensitif ya jadinya mungkin paling mendekati sifat fluida Newtoniannya, jadi di daerah dekat dinding gitu ya. Viscosity plays a role itu kan dalam bahasa momentum balance ya, akhirnya diterjemahkannya menjadi tau RZ sama dengan minus mu dv z per dr ya. Nah, ketika mu-nya punya peran penting gitu kan, nah kita akan expect di region tersebut dvzdr-nya pun akan cukup besar gitu kan. Makanya di zona 1 tadi dibilang inilah yang dvz per dr-nya akan paling besar. Nah, semakin ke tengah ternyata viskositas itu semakin kecil peranannya dalam menentukan profil distribusi momentum maupun menentukan peran distribusi kecepatannya. Nah, jadi ada zona 2 disebutnya zona buffer gitu ya. Nah, zona buffer pasti itu daerah transisi lah kita bilangnya gitu ya. Jadi ini zona transisi. Zona ketiga zona inertial sublayer, lagi-lagi itu masih cenderung transisi. Viskositasnya masih punya peran tapi minor gitu kan. Sampai yang zona bulknya gitu ya, zona utamanya, main turbulence streamnya disebutnya. Nah, di zona 4 ini memang hampir flat gitu ya, hampir flat, dan viscosity itu menjadi seolah-olah tidak pengaruh, seolah-olah tidak berpengaruh terhadap perubahan momentum ataupun profil kecepatannya. Jadi lagi-lagi kalau dibahasakan dalam hukum Newton gitu ya, minus mu dvz per dr gitu kan. Nah, tetapi sebenarnya kalau kita bicara fluidanya gitu ya, kita bicara fluidanya, mu di persamaan atas dengan mu di persamaan bawah ya harusnya sama, dalam artian ketika yang mengalir itu air gitu ya, ya air di dinding dengan air di pusat kan viskositasnya ya dekat-dekat 1 centipoas juga gitu ya. Kalau ini kecap ya kecap di pusat sama kecap di dinding juga sama-sama tinggi viskositasnya gitu kan. Jadi ketika kita bilang viscosity-nya important atau unimportant gitu ya, ini sebenarnya secara tidak langsung bilang kan mu-nya nilainya sama-sama aja gitu ya. Tetapi dv per dr-nya inilah yang relatif tidak bernilai gitu ya, sehingga sebenarnya tidak banyak perbedaan perpindahan momentum dari pusat ke katakanlah ke 1/4 R gitu ya. Ya, itu memang yang akan terukur gitu ya ketika kita menjumpai distribusi kecepatan di aliran turbulen. Nah, saya lanjutkan dulu ya. Nah, tadi juga disampaikan bahwa aliran turbulen itu transient gitu ya, bahwa tidak sepenuhnya steady state, tidak mungkin steady state lah gitu ya. Makanya ada fungsi waktu yang nanti dikenalkan sebagai time smooth equation of change. Jadi appendix yang diberikan di persamaan yang diberikan di appendix B yang selama ini selalu langsung bisa dipakai untuk laminar, secara prinsip sebenarnya sama gitu kan, tapi perlu ada penyesuaian karena adanya perubahan turbulensi waktu yang sekarang dijumpai di sistem turbulen. Karena kalau kita mengandalkan shell balance gitu ya, silahkan dipikirkan membuat shell balance-nya seperti apa gitu. Akan sangat sulit sekali untuk dimodelkan secara analitik gitu ya. Karena kalau kita bilang shell balance itu adalah gimana ya, akumulasi momentum sama dengan momentum in kurangi momentum out gitu kan, tambah external force, kan kita kembalikannya seperti ini untuk membuat shell balance. Nah, bisa dibayangkan bahwa shell balance-nya ini berlaku untuk volume yang mana dan untuk waktu yang mana gitu kan. Padahal bisa jadi nanti di periode detik ke-0 sampai detik ke-1 dengan di periode detik ke-1 sampai detik ke-2 dan seterusnya gitu ya, shell balance-nya secara nilai sudah berbeda
karena turbulensi tersebut. Jadi secara prinsipnya berlaku ya, akumulasi sama dengan in kurangi out tambah eksternal, tetapi secara numerik, secara angkanya begitu dimasukkan itu menjadi sangat sulit karena angkanya memang berubah gitu ya. Nah, karena kalau kita ukur secara real time gitu ya, velocity sebagai fungsi waktu, nah inilah yang akan terjadi gitu ya ketika kita menjumpai aliran turbulen, bahwa kecepatan itu ya sangat turbulensinya tinggi gitu ya, artinya transien naik turun gitu kan. Tetapi kalau kita rata-ratakan dalam satu rentang periode yang disepakati gitu kan, nantinya ada yang dikenal sebagai rata-rata gitu kan. Nah, inilah rata-rata dikasih garis di atas gitu ya. Itulah yang akan kita bilang sebagai VF average gitu kan. Jadi bukan hanya sebagai fungsi L, tetapi juga sebagai fungsi waktu. Ini yang kasusnya kita bilang beruntung ya. Beruntung dalam artian apa? Steadily driven turbulent flow. Jadi aliran turbulen yang steady, yang tunak gitu ya, tidak sepenuhnya tunak juga. Harus dirata-ratakan baru kita bisa bilang ketemu V rata-rata tunaknya. Apalagi untuk sistem yang memang sepenuhnya transien gitu ya. Untuk sistem yang sepenuhnya transien. Artinya lagi startup lah ibaratnya gitu ya. Baru nyalain air dari pompa, ngalirin pelan-pelan gitu kan. V-nya tambah lama tambah naik. Itu juga nggak akan smooth naiknya. Tetapi ya di sini akan ada turbulensinya gitu ya. Mengikuti turbulensi yang ada di pipa, tetapi secara rata-rata dan fungsi waktu kita akan jumpai bahwa V rata-ratanya itu meningkat. Gitu kan. Jadi nah sekarang kita bayangkan punya angka yang naik turun sebagai fungsi waktu tersebut diterjemahkan ke shell balance, akan sulit ya gitu ya untuk memperoleh nilai yang bisa kita turunkan dan bisa kita pegang gitu. Nah, sehingga dalam pengukuran aliran-aliran turbulen memang nantinya ada beberapa bentuk ekspresi kecepatan yang sering digunakan gitu ya. Kalau kita bicara velocity gitu kan, actual yang di sini ya, yang di ruas kiri persamaan. Actual itu ya yang sebagai fungsi waktu gitu ya, yang naik turun, ngikutin waktu, ngikutin ruas pipa juga gitu ya, ruas pipa lurus, ruas pipa dekat dinding, ruas pipa belok dan lain-lain. Tetapi dalam pengolahan data yang lebih makroskopis sering dinyatakan bahwa actual velocity itu sebagai mean velocity, average velocity-nya ditambah fluctuation-nya gitu kan. Nah, fluctuation-nya ya berarti yang di apa ya? Ini kalian lagi belajar Dalpro juga ya kalau nggak salah ya semester ini. Pakai overshoot-nya gitu kan. Kadang-kadang selisih ke atasnya, kadang-kadang selisih ke bawahnya gitu. Nah, jadi ekspresi umum kecepatan aliran turbulen memang seringkali dinyatakan seperti ini. Dan kalau mau diturunkan lagi, V average itu apa sih? Gitu kan? V average itu apa? Ternyata V average itu kalau kalian kemarin masih ingat waktu laminar ya, V average itu kan misalnya integral apa VZ fungsi R RdR d theta gitu kan. Karena ini konteksnya adalah merata-ratakan kecepatan pada berbagai koordinat R gitu kan. Di bawahnya RdR d theta. Luas tegak lurus pipanya gitu kan, VR kuadratnya gitu kan. Nah, kalau kemarin kan kita hanya fokusnya di sini gitu ya. Nah, sekarang untuk dapat mean value dalam kecepatan apa namanya? Aliran turbulen gitu ya. Ya integralnya nambah satu dimensi lagi gitu ya, bahwa VZ yang sudah dirata-ratakan tersebut masih harus dirata-ratakan lagi terhadap volume waktu keseluruhan gitu ya. Jadi diintegrasikan lagi dari periode waktu yang kita ingin tinjau. Nah, itu konsekuensinya dalam bekerja dengan aliran turbulen. Jadi memang kompleks, padahal tadi di pabrik kebanyakan alirannya turbulen semua. Nah, ini saya hapus dulu ya biar nggak mengganggu. Nah, jadi kalau kita lihat pertama ya pertanyaannya, perlu nggak sih kita modelkan secara mikroskopik gitu ya aliran turbulen, atau jangan-jangan yang lebih bermanfaat itu bulknya gitu ya, average-nya, keseluruhannya gitu kan. Nah, jadi pertama kita tinjau saja apakah kita perlu mengetahui profil
mikroskopik fungsi R-nya tadi gitu ya untuk aliran turbulen, atau cukup secara rata-rata gitu ya. Nah, kalau secara rata-rata cara nuruninnya gimana gitu kan. Nah, jadi perjalanan equation of change-nya itu sebenarnya tadi dikatakan sebagai prinsip perpindahan momentum masih berlaku gitu kan. Nah, tetapi yang perlu dilihat di sini coba dilihat ruas kecepatannya ya. Ruas kecepatan di seluruh ruas persamaan equation of continuity maupun equation of change. Setiap ada Vx, setiap ada Vy, setiap ada Vz, kan sekarang kita jadi bertanya gitu kan, V yang mana yang kita masukin ke persamaan tabel? Ternyata jawabannya ya actual velocity-nya gitu kan. Nah, actual velocity-nya yang disubstitusikan ke dalam setiap tabel. Jadi average velocity ditambah fluctuation-nya tadi gitu ya. Tekanan pun kalau memang tekanannya naik turun ya itu pun harus dipertimbangkan dalam memasukkan angka ke dalam equation of change-nya perpindahan momentum gitu kan. Ya, intinya semua dimasukkan gitu ya bahwa ini menjadi sistem yang transient. Ditinjau untuk periode waktu yang disepakati, rata-ratanya berapa, fluctuation-nya plus minus berapa gitu kan. Itu semua dimasukkan ke dalam equation of change. Itu berlaku. Tapi harus ada statistiknya dulu lah gitu ya, mengolah data statistik tadi average-nya berapa, plus minus ke atas bawahnya berapa. Nah, singkat cerita, begitu setiap bagian min dan bagian fluktuasinya dipisahkan, kan bisa ya kita pisahkan sesama min, lalu ada sesama fluktuasi gitu kan. Singkat cerita, equation of change-nya masih berlaku, dan boleh kita kemas menjadi apa yang tertulis di 526, 527 ini. Bahwa dalam setiap ruas equation of change-nya gitu ya, kita tuliskan aja semuanya sebagai V average gitu kan. Ini kan semua V average. Ini semua V average. Tetapi pertanyaannya bagian fluktuasinya pindah kemana gitu kan. Nah, bagian fluktuasinya ya terpaksa kita pisahkan menjadi satu ruas baru yang sebelumnya tidak ada di equation of change untuk sistem laminer. Nah, jadi semua yang sekarang saya kotakin warna biru gitu ya, ini kan bagian fluktuasi plus minus secara statistik fungsi waktunya. Nah, itu semua nantinya akan digabungkan ke arah ruas yang diberi titik ya. Inilah semua ruas fluktuasi itu akan digabungkan ke arah situ. Dan angkanya juga memang yang fluktuasi ya kan, V petik gitu ya, V petik dan lain-lain. Itulah yang nantinya dikenal sebagai momentum transport associated with the turbulent fluctuation. Jadi kesimpulannya adalah equation of change itu tetap berlaku gitu ya. Tetapi pertanyaan besarnya, kita kan pakai V yang mana, pakai P yang mana ketika nilainya naik turun. Ya jawabannya harus semua gitu. Dikemas secara statistik, nilai rata-ratanya berapa, fluktuasi ke atas bawahnya berapa. Ya. Oke, ada pertanyaan dulu sampai sini? Bisa diikuti? Gimana, ada pertanyaan bisa diikuti? Masih terdengar suara saya? Bisa diikuti, Pak. Ya, saya lanjutkan dulu ya. Nah, jadi kan sekarang pertanyaannya, kalau gitu bagaimana gitu ya? Ya, oke lah, kompleks gitu ya. Tapi kan kita tetap harus bisa menyederhanakan. Ya, tadi yang pertanyaan pertamanya, benar nggak sih kita masih perlu membuat analisis mikroskopis gitu kan? Karena ketika kita membuat shell balance ini kan ini sebenarnya tinjauan mikroskopis ya. Maksudnya mikroskopis itu apa? Ya, maksudnya mikroskopis itu ya kita menjadi tahu di koordinat R gitu kan. Di masing-masing koordinat R tuh kita pecah-pecah jadi ruang diferensial. Nah, jangan-jangan gitu ya setelah kita pikirin nurunin susah, udah capek-capek diturunkan, analisis mikroskopisnya juga jadi nggak bermakna banyak. Kenapa nggak bermakna banyak? Karena setiap detik berubah. Karena di dindingnya mungkin tidak sepenuhnya simetris. Jadi pertanyaan-pertanyaan seperti itu yang perlu kita tanyakan. Kalau memang tidak perlu tinjauan mikroskopis,
ya sudah, saya terima saja bahwa turbulent flow itu memang mungkin lebih penting makroskopisnya gitu ya, dalam arti rata-rata alat ukur, nanti kaitannya dengan pipa, nanti kaitannya dengan pompa seperti apa gitu kan. Karena tadi analisis mikroskopisnya pun jadi sulit dimaknai secara keseluruhan gitu ya. Nah, jadi memang akan sulit diturunkan secara analitik gitu ya, dan akhirnya kita akan sangat rely dengan data eksperimen. Jadi nanti ada correction factor gitu ya, ada correction factor, ada empirik gitu ya. Jadi itulah hal-hal yang akhirnya didekati gitu ya. Tetapi kita tetap punya acuan. Kita tetap punya acuan bahwa misalnya gaya kinetik gitu ya, atau gaya gesek itu sebenarnya pangkat berapa terhadap Reynolds sih gitu ya. Sebenarnya dia pangkat berapa terhadap kecepatan sih gitu ya. Sebenarnya dia pangkat berapa terhadap panjang pipa. Nah, hal yang seperti itu sebenarnya tetap bisa diturunkan secara analitik ordenya gitu ya. Tetapi secara angka, secara numerik memang akhirnya bergantung pada correction factor ataupun empirik yang perlu ditunjang dengan data eksperimen. Kan seperti itu ya. Nah, jadi apa yang akhirnya penting gitu ya. Akhirnya pentingnya kita tahu gitu. Perhitungan delta P itu gimana sih gitu ya. Oh, dia nanti fungsi dari F kecil, friction factor. Oh, dia nanti fungsi dari Reynolds misalnya. Oh, nanti dia fungsi dari L per D gitu ya, panjang pipa. Minimal kan 3 ya. Friction factornya berapa, Reynolds-nya berapa, karena dengan masukan Reynolds kan kita udah bicara kecepatan, kita udah bicara density, kita udah bicara viscosity, dan panjang pipanya berapa. Nah, korelasinya seperti apa? Itulah yang akhirnya diturunkan oleh ya tadi ya, yang ilmuwan-ilmuwan yang namanya Reynolds, yang namanya Fanning, yang namanya Moody gitu kan. Ya mereka itu yang akhirnya membuat correction factor tersebut. Nah, sedikit refresh ya sebelum lanjut ke yang turbulent, bahwa kalau aliran laminer ya tadi parabolik gitu kan, parabolik dan bisa dimodelkan secara analitik dengan sangat baik gitu ya, dan hasilnya pun bisa dibayangkan. Misalnya tau itu fungsi 1R gitu kan, misalnya VZ itu fungsi R pangkat 2, correction factornya adalah sisi delta P, correction factornya adalah sisi delta P, dan sisi viscosity, dan sisi panjang, dan sisi radius. Itu kan, itu correction factor lah, apa ya namanya, gradien gitu ya. Nah, gaya geser itu juga sudah sempat dibahas ya, bahwa gaya geser itu untuk sistem laminer bisa, kan ini tegangan ya, mungkin mau kita bilang gaya, mau bilang tegangan, bisa dihubungkan terhadap tegangan. Kalau saya selalu mengingatnya paling mudah gitu ya, bahwa tekanan itu selalu F per A. Gitu kan? P itu kan selalu F per A. Tekanan itu selalu gaya dibagi luas permukaan. Tidak banyak pertanyaan, kita pasti udah ingat lah kalau orang teknik gitu ya. Tekanan itu adalah gaya dibagi dengan luas permukaan. Nah, ini kan ekivalen juga dengan tegangan ya, bahwa tegangan juga kan sebenarnya adalah F per A ya. Yang satu itu pressure, yang satu itu pressure, yang satu itu stress. Bukan gara-gara kena pressure jadi stres gitu ya. Tapi kan posisinya sama ya, unitnya tuh sama. Karena momentum juga ada yang disebabkan oleh pressure, dan momentum juga ada yang disebabkan oleh tegangan geser. Gitu kan, posisinya sama. Nah, jadi ketika kita nanti menurunkan gaya gesek, ya tetap bisa dihubungkan dari sini gitu ya. Karena ternyata ya sederhananya bahwa gaya gesek itu ya nanti harus ada hubungannya dengan tau kali A gitu kan. Dan sama halnya di sini bahwa gaya gesek ataupun gaya kinetik itu pasti nanti ada kaitannya dengan pressure kali A, dengan luas permukaan. Tinggal A-nya yang mana gitu kan, A selimut atau A luas permukaan, tegak lurusnya gitu ya, dan arah positif negatifnya seperti apa. Tapi konsep ini tetap bisa kita terapkan untuk penurunan aliran turbulen. Nah, dalam neraca gaya ya, nah sekarang kita masuk ke neraca gaya. Neraca gaya untuk aliran itu ada gaya stationer gitu ya, gaya yang stationer itu kan tidak dinamis gitu ya, yang diamnya. Ada juga gaya kinetik. Gaya kinetik itu ya akibat pergerakan, akibat aliran dari si fluida tersebut gitu kan. Mau pakai apa dulu, mungkin kita kalau ingatnya
gaya kinetik setengah mv kuadrat misalnya gitu ya. Nah, tetapi sekarang kan sudah lebih kompleks gitu ya untuk aliran yang ada gaya gesek gitu ya. Nah, untuk aliran yang ada gaya gesek, gaya kinetiknya menjadi seperti apa? Nah, jadi saat itu si Fanning gitu ya membuat suatu hipotesis bahwa gaya kinetik itu bisa secara arbitrary dinyatakan, coba aja sebagai korelasi pangkat 1 gitu ya. Bisa atau tidak kalau kita gaya kinetik itu pangkat 1-nya terhadap apa saja sih gitu ya, pertanyaan sederhananya. Oh, kayaknya pasti ada kaitannya terhadap friction factor gitu ya, karena nanti kalau pipa plastik sama pipa besi yang kasar pasti gaya geseknya beda. Oh, jadi ini kita harus bikin correction factor terhadap pipa. Sama-sama pipa besi, tapi kalau pipa besinya laminer sama kalau pipa besinya turbulen juga kayaknya friction factornya beda gitu kan. Oh, banyak kita coba deh propose gitu ya. Ada F pangkat 1 yang berpengaruh terhadap gaya gesek, terhadap gaya kinetik. Dan juga ya tadi gitu ya, bahwa F itu di slide sebelumnya saya bilang korelasi tau sama dengan F per A ini kan pangkat 1 ya. Artinya F sama dengan tau kali A gitu kan, pangkat 1. Artinya F itu pangkat 1 terhadap A gitu kan. Oh, kayaknya masih berlaku di sini gitu ya. F juga sama-sama merupakan korelasi sebanding terhadap pangkat 1 dari A. Nah, tinggal terakhir yang pangkat 1 lagi itu apa gitu kan. Oh, ternyata bisa dibuktikan ternyata pangkat 1-nya lagi terhadap kinetic energy per volume gitu ya. Nah, jadi berangkatnya dari sini. Ternyata kinetic energy per volume itu bisa diterjemahkan menjadi setengah rho V kuadrat. Gitu ya. Setengah rho V kuadrat. Ya setengah mv kuadrat dibagi V lah gitu kan. Setengah mv kuadrat bagi V. Dibagi dengan ini harusnya V kecil ya. Dengan V akhirnya kan jadi rho gitu kan. Nah, dari sini ya sudah kita coba dekati. Bisa atau tidak kita modelkan gaya kinetik itu dari pendekatan tadi gitu ya, FAK. Ada friction factornya di sini. Luas areanya kalau dia cylindrical adalah 2 VRL gitu ya. Kinetic energy per volumenya adalah setengah rho V kuadrat gitu kan. Nah, sekarang ini pendekatan dari sisi pendekatan dari sisi friksi gitu ya, gaya kinetik dihubungkan terhadap kinetic energy terhadap friksi. Nah, kita nanti lihat lagi FK ini atau gaya kinetik dalam neraca momentum bisa didekati dari apa lagi gitu. Karena ternyata secara praktis gaya kinetik itu susah diukur di alat ukur ataupun di alat lab ataupun di alat pabrik gitu ya. Alat lab itu biasanya mengukur sesuatu yang memang bisa terukur dengan lebih praktis gitu ya. Misalnya apa? Ya misalnya pressure. Pressure itu mudah diukur karena kita pasang manometer, P di titik 0 bisa diukur, P di titik L bisa diukur. Selisihnya pun bisa diukur menjadi delta P gitu kan. Ini mudah diukur. Ini mudah diukur. Ini mudah diukur. Lalu elevation juga mudah diukur gitu ya. Ketika kita tahu di sini adalah Z sama dengan 0, kita tahu di segmen pipa yang lain ujungnya adalah Z sama dengan L, selisih elevation itu dengan sangat mudah bisa diukur. Nah, sehingga mulai lagi dipikirkan, oh bisa atau tidak kita hubungkan FK, gaya kinetik, dari hal-hal yang lebih praktikal. Seperti alat ukur tekanan dan alat ukur elevasi. Gitu ya. Kalau kita pikir secara prinsip, gitu ya, persamaan ini kan tetap nyambung dengan yang tadi saya mulai di awal gitu ya, bahwa P adalah F per A. Sehingga F adalah P kali A. Tinggal A-nya yang mana gitu ya. Itu yang harus selalu kita pikirkan. Kalau misalnya kita bicara pipa gitu kan, tekanan itu ya gara-gara gaya yang menekan ke arah dinding gitu ya. Gaya yang menekan ke arah dinding. Nah, dengan konsep tersebut akhirnya tetap bisa dinyatakan bahwa gaya kinetik itu ya
tetap bisa dihubungkan dari P kali A, tekanan yang dialami oleh pipa tersebut dikalikan dengan luas permukaan. Nah, tekanannya yang mana gitu kan? Tekanan statiknya atau tekanan hidrostatiknya? Kalau kita pasang alat ukurnya, ya mungkin itu hanya bicara tekanan statiknya, P0, PL-nya, P di 0 dan P di L, gitu kan. Beda elevasinya yang menyebabkan tekanan hidrostatiknya, itulah yang biasa akhirnya kita gabungkan menjadi P besar 0, modified pressure, P besar 0 maupun P besar L. Dikali dengan A, ya sama-sama menjadi gaya kinetik, energi kinetik. Gitu ya. Nah, sekarang kita punya dua ekspresi. Gitu. Sekarang kita punya dua ekspresi, FK sebagai fungsi modified pressure dan fungsi luas permukaan alirannya gitu ya. Ini kan VR kuadrat yang ini ya. Kita juga bisa dekati dari gaya geser gitu kan. Dari gaya geser yang dijelaskan di slide sebelumnya. Bahwa FK itu adalah 2 VRL setengah rho V kuadrat kali F. Ini sama-sama FK gitu kan. Dan itu tentunya bisa dijadikan substitusi. Sehingga kita jadi menyatakan gimana nih? P0 kurangi PL kali VR kuadrat itu akan sama dengan 2 VRL kali setengah rho V kuadrat. Dari dua pendekatan tersebut, sebentar, F-nya ketinggalan di mana? F-nya ketinggalan di sini ya. Nah, dari pendekatan tersebut akhirnya kita bisa mulai gitu ya, si Fleming itu dulu bergeraknya dari dua konsep ini gitu ya, dia menggabungkan, oh kayaknya Fleming correction factor itu bisa didekati berangkat dari menggabungkan dua persamaan tersebut. Akhirnya, oh kayaknya akan ada hubungannya dengan L per D atau D per L. Oh kayaknya akan ada hubungannya dengan driving force delta P. Itu kan ini delta P ya. Dan tentunya ada kaitannya dengan si velocity-nya ya, rho V kuadrat. Oke. Ada pertanyaan dulu sampai sini? Masih bisa diikuti atau ada pertanyaan? Ini cita-citanya ujung-ujungnya kita nanti pengen dapat gitu kan. F itu sebenarnya sama dengan apa gitu. Dan kalau jadi grafik ya. Jadi grafik yang dulu banyak di buku-buku McFlu kayak buku apa Gian Koplis gitu kan. Gimana gitu akhirnya kita bisa dapat ke arah. Ada pertanyaan atau bisa diikuti? Oke, saya lanjutkan dulu ya. Nah, jadi dari pendekatan tersebut ya, ini sama lah pendekatan FK tersebut. Nah, sekarang mulai dihubungkan ke konsep shell balance gitu kan, ke konsep shell balance. Terutama di sisi velocity tadi gitu kan, di sisi velocity. Karena biasanya velocity ini ya lagi-lagi setiap ada velocity, pertanyaan kita adalah velocity yang mana gitu kan? Velocity average, apakah velocity fungsi R, apakah velocity fungsi Z gitu kan? Nah, velocity yang mana itulah yang akhirnya dihubungkan dengan konsep shell balance ya. Bahwa kalau kita punya suatu pipa horizontal gitu ya, kalau kita punya suatu pipa horizontal di mana ada aliran ke arah Z. Ini kan VZ gitu ya. Nah, gaya geser yang dijumpai di dinding gitu ya, gaya geser yang dijumpai di dinding. Lagi-lagi kita bicara FK gitu ya. Nah, ini kan bahasanya mulai sama nih sama bahasa peristiwa perpindahan ya. Sebelumnya kan bahasa McFlu ya. Ini kan tau gitu kan. Ini tau RZ kali dengan R D theta DZ gitu ya. Jadi segmentasinya sekarang di apa ya namanya ya? Diintegrasi terhadap seluruh volume kontrol dari titik aliran pertama sampai titik aliran terakhir gitu ya. Atau lebih fokus lagi mungkin di antara titik 0 sampai titik L dari sini. Karena titik pengukurannya satu di P0 di Z sama dengan 0, yang kedua di PL di Z sama dengan L kan. Jadi mungkin inilah zona integrasinya jadi di situ gitu ya. Nah, didekati dengan gaya geser yang
terjadi sepanjang dinding gitu ya, dari 0 sampai ke L tadi, inilah gaya gesernya. Nah, itu didekati gitu ya. Nah, akhirnya ya bisa ini mungkin masih sama ya dengan yang sebelumnya. FK itu adalah 2 VRL setengah rho V kuadrat kali F, sehingga menggabungkan dengan FK yang fungsi delta P gitu ya, dengan FK yang fungsi delta P dan fungsi VR kuadrat, itu digabungkan menjadi apa namanya, friction factor. Nah, barulah sekarang ini yang mungkin dulu di MakeFlow nggak pernah dibahas gitu. Kita terima jadi aja F itu pakai grafik gitu kan. Tetapi perjalanannya ternyata cukup panjang untuk bisa yakin bahwa secara empirik mengikuti tren, tetapi secara analitik orde-orde keterkaitan antara parameternya memang dapat dijelaskan. Nah, ini adalah teknik-teknik yang harus dilakukan gitu ya, teknik-teknik kalkulus lah gitu ya, atau pengolahan analitik matematika, misalnya dengan mengkonversi parameter-parameter ini menjadi bentuk dimensionless. Nanti ketika kita masuk di modul 2 ya, di heat transfer, kita akan jauh lebih banyak menggunakan parameter-parameter dimensionless ini, terutama karena apa ya, koordinatnya mulai tidak satu koordinat gitu ya, tetapi mulai ke 2 koordinat atau lebih. Nah, mulailah kita kenalkan gitu ya, persamaan-persamaan dimensionless. Namanya dimensionless, syaratnya apa? Syaratnya tidak berdimensi gitu kan. Berarti dimensi atas per bawah itu sama gitu kan. Dimensi yang di atas sama dengan dimensi yang di bawah. Biar jadi tidak berdimensi. Dan ternyata ada bentuk yang sangat diharapkan lagi. Bentuk yang sangat diharapkan itu apa? Untuk menyatakan sesuatu menjadi dimensionless form, pembagi yang di bawah itu harus konstanta. Ini 2 syarat gitu ya. Unitnya harus sama dan yang di bawah itu harus konstanta, yang nilainya tidak berubah. Baru nanti kita bisa menyelesaikan bentuk-bentuk dimensionless ini menjadi mudah. Ya, contohnya apa? Kita lihat beberapa contohnya ya. Ini contoh paling standar. R bintang sama dengan R per D. Atau boleh juga, nanti juga sering, R bintang sama dengan R per R besar. Satuannya apa? Satuannya meter per meter. Yang di bawah ini konstanta. Nilai gitu ya, tidak berubah. Karena kita bicara pipa 2 inci ya, R-nya 2 inci. Bukan fungsi apapun gitu kan. Contoh V apa? VZ. Padahal VZ-nya itu bisa jadi VZ fungsi R. Bisa juga VZ fungsi T gitu ya. Tapi yang di bawah itu V average. Sudah jadi konstanta. Nilainya tidak berubah. Gitu kan. P bintang, nanti silakan dihubungkan. Yang di atas ini yang berubahnya ya, delta P yang dinamisnya, yang di bawah ini harus unitnya sama dengan delta P, unitnya sama dengan tekanan, tapi nilainya sudah tidak berubah. Oh, di sini berarti tadi jadi apa? Kinetic energy per volume, gitu kan? Kinetic energy per volume yang rata-rata. Apalagi ya yang sering R bintang, Z bintang, T bintang juga mungkin nanti akan ada gitu ya. Intinya semua parameter itu bisa dijadikan dimensionless. Ingat aja syaratnya gitu ya, bahwa dimensi atas harus sama dengan dimensi yang di bawah, dan yang di bawah itu harus konstanta, yang nilainya tidak berubah. Nah, dari situ nanti bisa kita apa namanya, buat keterkaitannya satu dengan yang lain seperti apa gitu ya. Misalnya yang di sini, kalau saya sepakati bahwa R bintang adalah R dibagi diameter pipa, tinggal dipindah ruas, saya jadi dapat korelasi. R sama dengan diameter pipa kali R bintang. Dari sini saya pun dapat korelasi bahwa diferensialnya yang pertama itu apa? Di kiri dikasih diferensial, di kanan dikasih diferensial, gitu ya. Karena saya sepakati bahwa R sama dengan B kali R bintang,
oh kalau dikasih diferensial maka jadinya DR sama dengan DR bintang kali sesuatu. DR bintang kali sesuatu. Nah, sesuatunya itu apa gitu. Tadi kita sudah yakin bahwa D ini adalah suatu konstanta. Artinya apa? Ya ikut jadi turunan gitu, tidak mempengaruhi pangkat gitu ya. Tidak mempengaruhi pangkat. Jadi DR itu sama dengan D kali DR bintang. Nah, nanti yang lain-lain pun sama gitu ya, dengan kesepakatan yang sama. Kalau misalnya kita menyatakan Z bintang sebagai Z per D, pindah ruas, Z sama dengan D kali Z bintang. Kasih diferensial di kiri, kasih diferensial di kanan, untuk mengetahui hubungan DZ dengan DZ bintang. Kan D-nya tetap sama-sama konstanta gitu kan. Jadi secara matematis nanti kita bisa yakin tuh diferensial Z itu korelasinya adalah DZ bintang kali dengan tadi konstantanya D gitu ya. Nah, itu teknik-teknik yang harusnya yang akhirnya dilakukan untuk menyederhanakan korelasi F ini. Nah, jadinya akhirnya singkat cerita dari korelasi energi kinetik ya. Tadi kita berangkat kan dari energi kinetik. Kita berangkat dari energi kinetik. F bintang itu akhirnya apa gitu. Oh, saya tadi bisa dekati dari sisi minus mu dV dr gitu kan. Itu kan tadi di sisi tegangan gesernya. Dikalikan dengan luas permukaan tegak lurus gaya gesernya. Di sisi bawah sama gitu ya, di sisi bawah saya bisa dekati dari sisi energi kinetik juga ya, yang tadi ini berangkatnya dari FK sama dengan F kecil kali A kali K kalau nggak salah ya. Disederhanakan gitu ya. Nah, tetapi sekarang inilah baru kelihatan gitu ya. Saya lingkarannya saya hapus-hapusin lagi. Sekarang baru kelihatan apa gunanya mengubah R jadi R bintang, Z jadi Z bintang, V jadi V bintang, gitu ya. Nah, coba satu-satu ya. Saya takutnya saya kecepatan ya. Satu-satu saya kasih contoh ya. Nih ya. Setiap ketemu DVZ gitu kan. Oh, ini ada DV gitu. Oh, ini ada DV. V itu apa? V itu di sini kita sepakati sebagai V average kali V bintang. Itu kan karena V bintang itu adalah V yang berubah-berubah dibagi dengan V yang rata-rata. Jadi dimensionless, dibagi dengan konstanta. Dari sini VZ jadi V rata-rata kali V bintang. Dari sini setiap saya ketemu DVZ, saya boleh substitusi dia menjadi V rata-rata kali DV bintang. Ya. Lihat yang di sini persamaan awalnya apa? DV. Oh, bentuknya sama nih sama yang di sini nih. Ini kan bentuknya sama nih. Oh, berarti posisinya boleh saya ubah jadi V rata-rata kali DV bintang. Ya, yang lain apa ya? DZ. DZ itu tadi saya dekati dari apa? DZ itu tadi saya dekati dari Z bintang sama dengan Z per D. Akhirnya saya tahu bahwa DZ itu adalah D dikali DZ bintang. Gitu kan? Artinya apa? Waktu saya punya DZ di atas gitu kan, yang masih belum dimensionless, sekarang saya boleh substitusi DZ tersebut jadi sesuatu yang fungsi DZ bintang. Gitu ya. Satu-satu semua disubstitusi. Termasuk yang di bawah, DR. Tadi kita punya DR di atas. Harus dibuat jadi DR bintang. Gitu kan? Mana? Ya tadi kita sudah tahu bahwa DR itu adalah D besar kali DR bintang. Diubah jadi D besar kali DR bintang. Satu-satu yang tanpa bintang diganti jadi yang pakai bintang, yang dimensionless. Mulailah bermunculan bentuk diferensial yang dalam bentuk dimensionless, dan mulailah bermunculan pembagi-pembagi konstantanya tersebut, gitu ya. Pembagi-pembagi konstantanya itu tadi itu ada D besar, ada di masing-masing ruas yang memang sudah disepakati dalam bentuk dimensionless. Ya, silakan dilihat, bandingkan bentuk yang di atas sama yang di bawah ya. Saya kasih waktu deh 2 menit 3 menit gitu ya. Bandingkan bentuk
1 ini dengan bentuk 2, apakah bentuk dimensionless-nya sudah konsisten atau belum dengan bentuk yang disepakati? Ada yang tidak konsisten atau tidak, atau ada yang tidak dipahami atau tidak, gitu ya. Oke, silakan. Kalau mulai ada yang mau tanya juga silakan. Ya, gimana? Ada pertanyaan sejauh ini? Boleh di sisi penurunannya, boleh juga dalam sisi substitusi bentuk dimensionless-nya ya. Ini teknik yang akan semakin sering kita gunakan, terutama nanti di modul 2, di heat transfer. Bisa dilihat ya di bentuk yang paling bawah, semua diferensial sekarang sudah dalam bentuk bintang. dvz bintang, dr bintang gitu ya, dz bintang, dθ memang tidak kita substitusi dengan dimensionless apapun ya. Lalu biar dicoret-coretnya nanti enak, semua masalah R yang di atas masih R gitu ya, dengan yang di bawah nanti D dikonsistenkan semua dengan hubungan apa namanya, R itu adalah D/2. Kenapa? Karena ya yang panjang ini tentunya ingin kita sederhanakan gitu ya. Konstantanya mulai keluar, dan kalau emang ada di atas ada di bawah ya bisa dicoret dan lain-lain gitu ya. Oke, gimana? Ada pertanyaan dulu sampai sini? Oke, semoga bisa diikuti ya. Saya kira teknik paling baru yang mungkin belum pernah diajarkan sebelumnya itu adalah tadi ya, definisi bintang. R bintang itu biasanya nanti dinyatakan sebagai apa, Z bintang itu dinyatakan sebagai apa, dan apa tadi satu lagi, R, Z, V ya, V bintang dinyatakan sebagai apa. Nah inilah yang memang tidak sepenuhnya dihafal, tapi ada acuan gitu ya. Acuannya apa ya tadi? Pastikan pembagi dengan penyebut satuannya sama. Pastikan yang di bawah itu konstanta, yang nggak berubah. Dan kalau punya definisi sendiri bisa jadi tidak salah ya, selama kita konsisten. Maksudnya definisi sendiri itu ya nanti yang penting hubungan dr bintang versus dr-nya kita sesuaikan dengan definisi yang kita buat. Definisi dz bintang versus dz-nya sepakati dengan yang kita buat. Definisi dv bintang versus dv-nya sesuai dengan yang kita buat. Kalau sudah dirapihkan gitu ya, dari yang di kotak merah ke bawah ini dirapihkan saja apa namanya bentuknya gitu ya. Yang konstanta itu bisa dikeluarin dari integral semua gitu kan. Yang konstanta kan bisa keluar dari integral semua. Saya coba kotak-kotakin ya. Mu itu bukan fungsi R, mu itu bukan fungsi theta, mu itu bukan fungsi Z, jadi boleh keluar. Lalu kita punya D juga ya. Kita punya D juga di sini. Kita punya D juga di sini. Punya L, punya rho. Itu kan semua keluar ya, bukan fungsi dari Z maupun theta maupun R. Itu boleh dikeluarkan. Nah, jadi akhirnya bentuk sederhananya bisa kita lihat ya di sini. Bahwa ada super V di bawah, kalau di atas integrasinya belum dibereskan. Datangnya dari, sebentar, ini dari mana nih? Kenapa berubah?
Tampilan di layar kalian berubah nggak? Full screen-nya berubah nggak? Berubah dikit, Pak. Kenapa jadi ada subtitle? Sebentar ya, saya end show dulu deh. Oke, udah balik normal lagi ya. Oke, nah sekarang tinggal digabung-gabungkan gitu. Menjadi bentuk yang kita ketahui dalam, nah ini perjalanannya si Fanning lah intinya gitu ya. Perjalanan si Fanning dalam menurunkan Fanning correlation factor yang dia buat. D per L gitu kan. D per L itu ya nantinya jadi L per D. Reynolds gitu kan. Reynolds itu apa? Rho UD per mu gitu kan. Rho UD per mu. V-nya dari mana tuh? Rho D per mu. Oh, kali V ini. Nah, ini kan. Itu kan jadi Reynolds. Rho kali V kali D per mu. Gitu kan. Nah, sekarang bentuknya jadi lebih sederhana gitu. Pokoknya friction factor itu akan menjadi orde 1 terhadap D per L, orde minus 1 terhadap Reynolds, dan integrasi dVZdR bintang. Dalam bahasa yang paling sederhana, akhirnya dia jadi punya keyakinan gitu bahwa Fanning friction factor itu pasti fungsi Reynolds, pasti fungsi L per D. Tinggal apa bedanya laminer, apa bedanya turbulen, apa bedanya berbagai kondisi pipa gitu ya. Bisa jadi bagian dalam sinilah yang beda-beda gitu ya. Inilah bagian yang variatifnya gitu kan. Variatif yang mungkin perlu dispesifikkan untuk masing-masing kondisi. Lagi-lagi kita lihat ya di sini yang paling berbeda adalah dVZdR-nya gitu kan. Kalau tadi ingat profil distribusi V fungsi R untuk laminer dengan turbulen kan beda gitu ya. Yang laminer itu sangat parabolik, dVZdR-nya seragam. Yang turbulen dVZdR-nya numpuk di tengah. Nah, disitulah kita mulai bisa lihat keterkaitannya gitu ya dengan cerita awal. Oh, jadi makanya F itu harus dibedakan untuk laminer dengan untuk turbulen karena distribusi kecepatannya pun akan berbeda. Gitu ya. Nah, akhirnya barulah ini yang tadi saya bilang ujung-ujungnya harus kita eksperimen. Mentok nih kita di sini. Secara analitik kita udah mentok gitu ya. Saya udah tahu hubungan orde 1 orde minus 1-nya di mana, tapi angka-angka pastinya ini kita udah mentok, kita udah nggak bisa diturunkan lagi secara analitik. Nah, tetapi disitulah Fanning bisa menurunkan gitu ya. Untuk sistem yang laminer, yang Reynolds-nya di bawah 2100, profil distribusi kecepatannya masih parabolik gitu kan. Sehingga F itu bisa sebenarnya dimodelkan sesederhana F fungsi RE. Karena dVdR-nya pun masih parabolik gitu kan. Tetapi untuk sistem yang turbulen, kita harus tambahkan correction factor. Misalnya turbulennya yang antara 2100 sampai 100.000 ya. Kalau misalnya dulu di buku-buku McFlu tiba-tiba ada angka-angka ajaib seperti ini gitu ya, 0,0791, RE pangkat 1/4, ini semua sudah merupakan hasil regresi, tapi dari bentuk persamaan fundamental yang sudah disepakati. Bahwa RE itu nanti harus sebanding di bawah, L per D itu sebanding di mana, gitu kan. Nah,
sekali lagi ujung-ujungnya adalah dia sudah yakin bahwa F itu harus fungsi RE dan harus fungsi L per D yang dibuktikan dari neraca gaya kinetik yang tadi disampaikan, gitu ya. Dan ujung-ujungnya bisalah orang-orang dengan membuat data eksperimen yang banyak dan lengkap, gitu ya. Tadi Fanning friction factor, gitu kan. Nah, sekarang ada yang nggak mau kalah, namanya Moody, gitu kan. Moody friction factor, kalau nggak salah di McFlu tuh hubungannya 4 kali ya, kalau nggak salah ya. 4 FM, gitu kan. Nah, dia pun membuat korelasi yang serupa, gitu kan. Dan dibuktikan, kita lihat aja tadi ya, F-nya itu fungsi apa, gitu. F-nya itu betul wajib fungsi RE, pangkat 1. Dan harus ada fungsi L per D atau fungsi K per D, gitu kan. Karena pada berbagai K per D, nanti gaya smoothness, gitu ya, smoothness atau gaya gesek itu akan mempengaruhi gaya kinetik, gitu kan, gaya geser dan gaya kinetik. Dan karena gaya geser gaya kinetiknya beda, maka pasti profil distribusi kecepatannya pun jadi berbeda. Dan karena gaya profil distribusi kecepatannya menjadi berbeda, ya akibatnya pengaruhnya terhadap kecepatan rata-rata, pengaruhnya terhadap delta P pun pasti menjadi berbeda. Ya. Saya kira itu ya, buat S1 itu yang dituntut untuk dipahami, apa perbedaannya laminer versus turbulen, dan bagaimana perjalanan ceritanya sampai akhirnya F kecil ini bisa dihubungkan terhadap Reynolds maupun terhadap L per D dan sifat-sifat fisik lain. Ada pertanyaan sampai sini? Tidak ada pertanyaan? Ya, jadi ini memang wawasan awal saja. Saya kembali lagi ke yang tadi di share di awal ya, bahwa capaian kuliahnya yang diharapkan adalah ya tadi harapannya sekarang kalian bisa menjelaskan apa bedanya distribusi kecepatan untuk turbulen, gitu. Bedanya dengan laminer apa, dan faktor gesek fanning itu sebenarnya datangnya dari mana. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, saya lanjutkan ke materi berikutnya ya. Materi berikutnya pengantar ke perpindahan panas. Sudah ke modul 2 ya. Ini saya tutup aja. Udah sisa waktu berapa nih? Setengah jam ya. Oke, sudah terlihat slide yang baru? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke, jadi modul 1 dengan ini ditutup ya. Silakan disiapkan buat UM1 ataupun UTS, gitu ya. Yang pasti biasanya per modul itu ada 3 nomor. Nomor 1, nomor 2 tuh yang paling, nggak paling lah, yang straightforward lah saya bilang ya. Straightforward dalam artian tidak banyak jebakannya, biasanya cukup banyak dijelaskan di kuliah-kuliah, gitu ya. Level pertanyaannya pun sama lah dengan yang ditanyakan di kuliah, gitu ya. Membuat shell balance, memakai equation of change, menentukan syarat batas, menentukan persamaan distribusi momentum atau kecepatan, gitu ya. Kalaupun pertanyaan lanjutan, biasanya pertanyaan lanjutannya hanya di level hitung gaya geser atau kecepatan rata-rata, gitu ya. Nah, nomor 3 itu biasanya soal wildcard-nya lah, gitu ya. Pembeda yang nanti akhirnya dapat A dengan AB dan B dan seterusnya. Kalau nomor 1, nomor 2 itu ada syarat lulus, kalau nomor 3 tidak ada syarat lulus, gitu ya. Bisa macam-macam lah, saya nggak bisa bilang juga seperti apa, gitu ya. Apakah transien, apakah nanti ada penjelasan yang kayak tadi, gitu ya. Soal-soal turbulen tuh pasti keluarnya di nomor 3 lah biasanya, kalaupun keluar.
Jadi intinya disiapkan aja gitu ya, nomor-nomor yang syarat lulus, nomor-nomor yang tidak syarat lulus. Nah, sekarang kita masuk ke energi transfer. Modul 2. Kalau di buku BERT, ini ada di, sebentar ya, chapter 9. Mulai chapter 9 ya. Hari ini mungkin saya lebih banyak bicara chapter 9, kalaupun ada waktu sangat sedikit ke chapter 10 ya. Jadi utamanya chapter 9, ini pengantarnya. Nanti ada di chapter 10 itu shell balance-nya. Nanti ada tabel, itu bab 11 ya. Jadi tetap banyak kemiripan. Equation of change juga. Itu tabel, ya, itu ada di bab 11. Sekarang karena cuma setengah jam, saya kayaknya cuma fokus ke chapter 9 aja ya, pengantar. Biar mulai minggu depan kita sudah bisa mulai masuk ke contoh-contoh latihan soalnya. Konduksi, konveksi, dan lain-lain. Oke. Nah, ini saya mulai dulu dengan pengantar shell energy balance gitu ya, untuk sistem yang steady. Ada komponen-komponen apa saja dalam shell energy balance? Coba bandingkan dan pikirkan ada kemiripan atau tidak dengan momentum energy balance. Ya, coba pikirkan ada bedanya nggak sih dengan kesamaannya di mana, perbedaannya apa dengan momentum balance? Analoginya yang mana gitu ya? Kan kita bilangnya analog. Mana yang analog dengan yang mana? Oke. Pertama ada energi masuk, energi keluar secara convective transfer. Fraksi seperti ini kita temui nggak di momentum balance? Dan kalau iya, parameter atau notasinya apa? Di shell momentum balance ada momentum secara konvektif atau tidak yang masuk dan keluar? Yang bisa bantu jawab? Apa notasinya? Rho VV. Oke ya. Nah, analognya berarti yang ini analognya adalah rho VV gitu ya. Ini adalah momentum secara konvektif. Lalu coba lihat berikutnya. Rate of energy in by molecular transfer. Apakah di momentum ada momentum yang berpindah secara molekuler? Dan kalau ada, analognya itu apa? Gimana? Tau IJ plus P Kronecker delta. Ya, betul ya. Jadi tau IJ plus Kronecker delta kali P. Analognya adalah itu. Momentum yang berpindah secara molekuler itu bisa terjadi melalui gaya geser, bisa juga terjadi akibat adanya beda tekan. Tetapi itu adalah momentum yang dipindahkan secara molekuler, bukan secara konvektif aliran, gitu kan? Nah, di sini kita udah bisa mulai melihat ternyata semua modul peristiwa perpindahan itu mengikuti pola yang sama. Fenomenanya ada yang konvektif, fenomenanya selalu ada yang molekuler. Bahkan nanti ketika kita tinjau persamaan fundamentalnya, kita bisa lihat order driving force-nya seperti apa, order faktor koreksinya seperti apa. Ternyata bentuknya tuh konsisten. Ternyata bentuknya itu konsisten. Tapi apa yang sama dulu ya, saya lanjutin dulu yang sama. Oke. Rate of work done on system by external force. Ada nggak di shell momentum? Momentum balance. Gravitasi. Analognya apa kalau di sini? Gimana? Analognya apa Pak. kalau untuk gravitasi ya?
force misalnya gravitasi. Nah, di sini saya bicara yang sama-sama dulu ya. Nah, yang lain itu sebenarnya apakah sama, apakah beda, atau karena selama ini masih kita abaikan, sederhanakan, gitu kan? Sekarang ini steady state, di kanannya jadi 0 gitu kan? Ini tidak sama dengan 0 kalau dia unsteady gitu kan? Yes kan sama ya, di momentum pun gitu ya. Kemarin udah pernah ada satu contoh kasus ingat saya. Nah, yang berbeda ini apa gitu kan? Yang berbeda itu apa sekarang? Nah, yang berbeda sekarang ada sisi ruas yang disebut work done on system by molecular transport. Jadi ada perpindahan secara molekuler yang mengakibatkan kerja masuk ke sistem. Gitu ya. Ternyata kerja masuk ke sistem itu mungkin mengakibatkan perpindahan panas. Padahal kan kita lagi bicara perpindahan panas ya. Nggak buatnya heat balance kan? Kenapa nggak buat balance aja? Kenapa nggak boleh? Kita mulainya dari sini gitu. Mulainya harus selalu dari shell energy balance. Karena ternyata kalau kita hanya membuat heat balance, bisa jadi kita melupakan suatu fenomena yang menyebabkan pembentukan panas yang mengakibatkan perpindahan panas. Jadi tetap mulainya dari energi gitu ya. Karena neraca itu neraca energi, bukan neraca panas. Karena panas bisa terbentuk akibat perubahan bentuk energi satu ke energi lain. Gitu kan? Nah, jadi dibilang lebih kompleks atau lebih sederhana, sebenarnya kalau kata beberapa ya kebanyakan orang gitu ya, heat transfer itu sebenarnya lebih sederhana daripada momentum transfer. Sekarang nggak ada tensor. Kalau dulu kita bicara momentum balance, ini ada 9 tensor, gitu ya. Ada tiga kali tiga kan. Ada Vx, ada Vy, ada Vz. Masing-masing nanti ada pengaruhnya jadi tau xy, jadi tau xx sama tau xx, yx sama zx gitu ya. Nah, ini juga ada 9 tensor. Kenapa? Karena arah kecepatannya ada 3, masing-masing kecepatan bisa mengakibatkan momentum pindah ke 3 arah. Jadi tensor 9. Nah, kalau heat transfer enggak gitu ya. Heat transfer itu ya kita cuman bilang energinya ke arah X, energinya ke arah Y, energinya ke arah Z. Tidak ada layer 2-nya gitu ya. Jadi kita cuma bekerja dengan 3 vektor. Tidak bekerja dengan 9 tensor. Pertama itu. Gitu ya. Kedua ya fenomenanya pun kita sudah banyak belajar gitu ya. Konduksi, konveksi, nanti ada sedikit radiasi. Nah, jadi sebenarnya ketika melihat slide ini, yang ingin saya tekankan, sebenarnya banyak kemiripan dengan momentum balance. Kalau sekarang kesannya fraksinya lebih banyak gitu ya, bisa jadi gara-gara waktu kita belajar momentum balance, memang belum diajarin semua aja pelan-pelan gitu ya. Daripada kaget semua di awal. Maksudnya apa? Ya. Nah, sekarang di shell energy balance nanti kita akan ada ruas rate of energy production. Apakah di dalam volume diferensial yang kita tinjau ada sesuatu yang mengakibatkan energi itu terbentuk? Kalau ada, itu harus dimasukkan ke energy balance gitu ya. Jadi kalau kita bicara neraca gitu kan, Q in gitu kan dengan Q out, jangan-jangan di sini ada Q terbentuk gitu kan, Q produce gitu. Jangan-jangan ada Q produce di sana. Apa yang bisa memproduksi panas gitu kan? Apa yang bisa memproduksi energi? Ya macam-macam, misalnya apa? Exothermic reaction. Exothermic reaction. Kita pikirkan kalau nanti ada exothermic reaction ya sangat mungkin panasnya tambah panasnya karena energi yang terproduksi di dalam gitu kan. Atau misalnya nanti ada yang namanya electrical dissipation. Electrical dissipation. Electrical dissipation itu maksudnya apa? Ya tadi segala bentuk energi yang berubah jadi energi panas. Dalam konteks electrical dissipation ada aliran arus dalam kabel mengalir begitu panjang dalam perjalanan, arus listrik dalam kabelnya sebagian berubah jadi panas. Makanya kalau kalian pegang kabel-kabel di
peralatan-peralatan elektronik gitu ya, bisa jadi kabelnya panas. Kenapa? Karena ada dissipation. Gaya listrik, arus listriknya bagian berubah jadi energi panas. Dalam konteks perpindahan panas, dalam konteks profil temperatur, itu bisa kita anggap menjadi rate of energy production. Loh, kenapa waktu momentum nggak ada gitu ya? Ya sebenarnya bisa aja kalau kita ada-adain ya, maksud saya tuh gitu ya. Kemarin memang selalu dipilih contoh kasus yang tidak ada saja gitu ya. Misalnya apa ya? Misalnya kalau kalian masang pompa aja ya, kemarin waktu masang momentum, ini kan rate of momentum production ya maksud saya. Ini kan sebenarnya ada momentum production di sini yang nggak pernah kita bicarakan gitu ya. Jadi kalau kalian bayangkan gitu, membuat profil kecepatan sistem perpompaan gitu kan, V1 sama V2 gitu kan, V2 pasti lebih besar daripada V1. Kenapa? Karena ada momentum yang diproduksi di pompa gitu kan, dengan putaran dan lain-lain. Jadi sebenarnya poin dari cerita ini adalah bentuknya sama sebenarnya, fenomenanya mirip, berpindahnya dengan cara yang mirip. Nah, tinggal kita lihat sekarang ruasnya apa dan bisa diekspresikan dengan notasi apa. Nah, jadi komponen-komponen yang terlibat nanti ada komponen konvektif, nanti ada komponen konduktif, nanti ada komponen molecular work yang tadi disampaikan. Energi yang terbentuk akibat kerja molekuler. Ada gaya eksternal yang mungkin mempengaruhi pembentukan energi atau panas. Lalu terms terakhir adalah energy production, gitu ya. Nah, hari ini tugas saya cuma menjelaskan 5 ini, gitu ya. Harapannya mulai minggu depan kasus-kasusnya sudah mulai diterapkan. Jadi kalian mulai harus menganalisis kasus ini konvektifnya ada nggak? Kasus ini konduksinya ada nggak? Kasus ini ada gaya gravitasi yang mempengaruhi perpindahan panas atau tidak? Kasus ini ada pembentukan energi atau tidak? Oke, typical boundary condition, ini juga kita mulai dulu saja ya. Salah satu syarat batas yang paling standar itu adalah temperatur diketahui pada ujung benda yang ditinjau, gitu ya. Misalnya apa ya? Ya pipa juga boleh lah, kan standar ya bicara pipa. Selama ini kita cuma bicara VZ misalnya, sekarang kita juga bicara T-in, misalnya aliran pipa minyak bumi panas 200 derajat Celcius. Jadi misalnya di sini pada Z sama dengan 0, nanti T-nya sama dengan 200 gitu kan. Itu initial condition-nya. Misalnya pipanya ngalir di dalam tanah gitu ya, atau di atas permukaan tanah misalnya. Karena di atas permukaan tanah jadi ketemu sama lingkungan misalnya. Lingkungannya misalnya 25 derajat gitu kan. Nah, ini contohnya gitu ya. The temperature may be specified at a surface. Nah, ini contohnya berarti pada R sama dengan R, T sama dengan T-ling misalnya gitu kan. Beruntunglah kalau kita dikasih syarat batas yang straightforward seperti ini gitu ya. Tapi memang ini yang pertama harus kita prioritaskan. Cari temperatur pada permukaan tertentu. Atau syarat batas kedua adalah heat flux ya. Apakah heat flux pada suatu permukaan itu diberikan? Jadi bukan temperaturnya yang dikasih angkanya, tapi heat flux-nya yang diberikan atau dikasih keterangan bahwa dia konstan. Misalnya apa? Misalnya pipa ya. Ini saya sebentar. Pipa dikasih coil pendingin gitu ya. Di luar. Ini gambarnya nggak bagus tapi ya. Misalnya ini coil pendingin lah. Coil pendingin. Kalau dibayangkan 3 dimensi tapi maksa jadinya gitu ya. Kalau jadi 2 dimensi ya mungkin jadi, nah di sininya ada lapisan pendinginnya lah gitu ya. Ada coil pendinginnya gitu kan. Ada pendinginan pakai coil gitu kan. Misalnya
pendinginan pipa ini dilakukan secara coil gitu ya, atau coil pendingin atau pemanas, dan diketahui bahwa heat flux yang disediakan oleh coil adalah ini ke arah R ya. QR sama dengan minus K dt dr misalnya. Hukum Fourier ya, konduksi. Jadi diketahui bahwa heat flux-nya yang konstan misalnya. Coil dirancang untuk memastikan heat flux-nya konstan. Itu mungkin ya. Nah, ini contoh yang kedua. Syarat batas yang kedua. Jadi pada R sama dengan R, nah ini juga berlakunya di R sama dengan R ya. Karena coilnya kan ngelilitnya di luar gitu kan. Pada R sama dengan R, QR sama dengan minus K dt dr. Nah, syarat batas yang ketiga, at interface, the continuity of temperature and the heat flux normal to the interface are required. Misalnya apa? Wah, ini misalnya nanti ada dinding insulator. Atau misalnya pipa insulator juga boleh ya. Masih cerita pipa yang sama tadi, pipa minyak gitu ya. Tapi ternyata di lapisan luarnya dikasih insulator panas. Temperaturnya terjaga, nggak kabur keluar gitu kan. Dan masing-masing punya sifat fisik yang berbeda gitu kan. Misalnya di dalam ini fluidanya, ini konduktivitas fluidanya. Di dinding pertama ini nanti ada konduktivitas satunya. Di dinding isolatornya nanti ada konduktivitas keduanya. Nah, dalam kasus-kasus seperti ini, nanti kita harus menerjemahkan gitu ya. Ketika pindah dari material satu ke material 2, apakah temperatur yang sama atau apakah heat flux-nya yang sama diteruskan. Ya, tapi contohnya itu, ya, interface of continuity itu seperti itu. Insulator 1 terhadap insulator 2, apakah temperaturnya yang diteruskan, apakah heat flux-nya diteruskan. Nah, syarat batas yang keempat, walaupun ini sudah semakin jarang ya untuk digunakan pada perbatasan fluida dengan suatu padatan, berapakah nilai normal heat flux komponen yang dapat dihubungkan secara delta T gitu ya. Ini kan rumus convective flux ya. Kalau kalian masih ingat convective flux waktu belajar pada prinsipnya heat flux itu pasti kaitannya koefisien dan delta gitu kan. Misalnya suatu material nanti nilai H-nya sudah diketahui berapa gitu kan. Nilai H-nya sudah diketahui berapa, delta T sudah diketahui berapa, ya jangan nilai Q-nya juga jadi syarat batas. Ya. Sebentar, ini udah jam berapa sih? Ada yang bisa lihat jam? Saya nggak bisa lihat jam ya, karena lagi mode tablet. 10.30 Pak Anggit. 30 ya. Oke, 10 menit lagi ya. Atau paling lama 15. Oke, jadi ini contoh-contoh syarat batas yang akan berlaku di perpindahan panas. Ya, lagi-lagi usahakan mencari yang memang temperatur permukaannya sudah diketahui. Kalau ada ya enak. Kalau itu nggak ada, coba cari. Apakah di titik tertentu nilai fluxnya diketahui. Itu dua yang paling standar lah. Oke, nah sekarang saya jelaskan masing-masing komponen yang ada dalam shell energy balance tersebut, gitu ya. Lagi-lagi kok kayaknya deja vu gitu ya. Waktu belajar momentum balance kok ada sih yang gambarnya seperti ini gitu ya. Kita lihat. Misalnya ada dua plat ya, plat atas dengan plat bawah. Pada waktu sebelum pemantauan dilakukan gitu ya, belum ada delta T, belum ada heat flux. Jadi di atas itu T0, di bawah juga T0. Kan? Karena temperatur atas sama dengan temperatur bawah, maka tidak ada heat flux. Lalu, tepat pada T sama dengan 0, plat atas tetap dijaga pada temperatur T0, plat bawah entah dipanaskan, entah menerima panas tertentu, intinya plat bawah menjadi T1, di mana T1 itu lebih besar dari T0. Seketika pada T sama dengan 0, terbentuklah yang menjadi driving force
perpindahan panas. Nah, kenapa dejavu? Karena waktu momentum balance kan kayak gitu juga ya. Plat atas didiemin, plat bawah digerakin. Gara-gara ada pergerakan di plat bawah, ada delta V, ada beda kecepatan. Akibat ada beda kecepatan, saat itu momentum yang berubah. Sekarang di plat bawah ada temperatur lebih panas, sehingga ada driving force beda temperatur gitu kan. Dan seketika ada delta T temperatur, maka pada T lebih besar dari 0, mulailah ada perubahan. Dan heat transfer. Lebih spesifik lagi adalah konduksi. Kenapa? Karena sekarang kita bicara di dalam ini tidak ada aliran. Lagi cerita yang tidak ada aliran gitu ya. Tidak ada aliran saja panas bisa berpindah gitu kan. Diisi udara gitu ya, atau diisi air atau diisi udara gitu. Yang penting ada fluida. Begitu ini vakum baru ceritanya lain. Kalau vakum kita kan nggak punya media perpindahan secara molekuler tuh molekul apa yang ditebengin untuk berpindah gitu ya. Tapi kalau ini ada molekul-molekul udara, ada molekul-molekul air atau fluida apapun yang memungkinkan terjadinya perpindahan panas. Awalnya momentum yang mepet-mepet sama dindingnya ke bagian panasnya gitu kan. Atau warnanya saya ubah deh ya. Mepet. Pas di T sama dengan 0, molekul yang mepet sama dinding gitu ya, yang mulai kecipratan panas gitu kan. Nah, semakin lama, semakin didiamkan, konduksi itu terjadi gitu kan. Kenapa ya? Karena walaupun semuanya diam, molekulnya saling berhimpitan, saling bersinggungan, panasnya mulai pindah ke arah atas. Nah, jadi kalau kita gambar arah konduksinya dengan penyepakatan sumbu seperti ini, ya ini ada QY gitu ya, ada QY. Ada Q akibat delta T gitu kan. Akibat adanya delta T. Dan kalau kita tunggu dalam waktu yang cukup lama sampai steady, kita kasih waktu cukup lama sampai steady, akhirnya temperatur di bawah masih dijaga di T1, temperatur di atas masih di T0, akan ada gradien temperatur di ruang gitu ya. Karena ya tadi semakin atas temperaturnya semakin apa ya? Ya semakin dingin karena makin jauh dari pusat panas gitu kan. Tetapi sudah stabil dengan gradien yang bisa kita buktikan bahwa ini akan menjadi orde 1 misalnya. Nah, sekarang ternyata kemiripannya apa gitu ya dengan momentum balance. Aja gitu. Kemarin momentum balance itu persamaan fundamentalnya apa sih? Kita selalu mulai, salah satu yang dimulai itu adalah tau IC gitu ya. Itu adalah minus mu dVj per dI gitu kan. Itu yang dikenal sebagai Newtonian fluid gitu kan, Newton's law. Nah, di sini ketika si Fourier melakukan eksperimen ini gitu ya, dia menjumpai fenomena yang serupa gitu. Apa sih yang serupanya gitu? Yang serupanya waktu momentum apa? Oh, ternyata flux momentum geser itu sebanding dengan driving force orde 1 gitu kan. Ini kan momentum driving force orde 1 ya. Sebanding juga dengan ya gradien atau correction factor, kita bilangnya gradien atau correction factor gitu ya. Jadi sebenarnya mu atau viscosity itu kan bisa kita anggap sebagai gradien yang mewakili perbedaan masing-masing fluida gitu ya. Jadi ada fluida yang viscous seperti kecap, ada fluida yang encer seperti air gitu kan. Gradien perpindahan momentumnya akan dipengaruhi oleh tingkat kekentalan viskositasnya kan. Nah, hal yang sama akan dijumpai di sini. Bahwa sekarang coba dibandingkan dengan hukum Fourier gitu ya. Oh, ternyata heat flux itu tetap sebanding juga dengan driving force orde 1. Tadi dV per dI gitu kan. Nah, sekarang jadi dt per dI atau dt per dI. Itu sebanding dengan driving force orde 1.
Dan dia juga akan sebanding dengan faktor koreksi atau gradasi tadi yang mewakili keberagaman fluida yang ada. Kita simpan sesuatu yang konduktif, menjadi tinggi, maka perpindahan panasnya jadi cepat. Kita nanti pasang fluida yang isolator, K-nya menjadi rendah, perpindahan panasnya menjadi lambat. Analog lah, tadi saya bilangnya analog gitu ya. Ini K itu ya analognya mu dalam perpindahan panas secara molekular. dTdy ya ini analognya dV per dy dalam momentum balance. Ya ini analognya terhadap tau untuk lebih lanjut lagi ya ternyata kan kita bicara ini flux ya. Ketika kita bicara flux ya ternyata flux itu adalah dibagi dengan luas permukaan, dibagi dengan luas permukaan atau jarak lah. Jadi hal-hal seperti itu yang dapat dimonitor oleh si Fourier ini gitu ya, bahwa konduksi itu orde 1 terhadap driving force, orde 1 terhadap konduktivitas. Dan bahasanya konduktivitas. Koefisien konduktivitas. Koefisien konduktivitas. dTdy ya sama ya dengan momentum balance. Diartikannya, oh ternyata dTdy itu ya delta T per Y gitu kan. Semakin jauh jarak antara dua plat, ya flux yang terjadi pun semakin kecil. Makanya di bawah posisi dy ini. dt-nya ya di atas. Semakin besar delta temperaturnya, selisih antara T1 kurangi T0-nya, maka semakin cepat juga heat flux. Tinggal sekarang diekstrapolasi, begitu kita bicara tiga vektor ya semuanya bisa dinyatakan dalam bentuk kartesian ya. Kalau kita punyanya kartesian, ya Qx sama dengan min K dot T dot X, Qy min K dot T dot Y, dan Qz min K dot T dot Z. Ada pertanyaan di sini? Semoga bisa diikuti ya, dibayangkan dengan momentum. Nah, konveksi juga ada tadi ceritanya molecular convection gitu ya. Molecular convection. Konvektif momentum transfer juga ada gitu kan. Yang tadi dikatakan sebagai rho VV gitu kan. Nah, sekarang convective heat flux bisa dinyatakan dengan notasi apa gitu kan? Itu pertanyaan pentingnya. Karena kalau konduktif heat flux tadi bisa dinyatakan sebagai Q. Jadi kalau kita bicara yang bisa diterima, convective heat flux ini yang mungkin saya bilang lebih kompleks. Notasi sederhananya apa? Karena kita pun tahu bahwa konveksi itu ada dua. Ada konveksi yang secara forced convection, ada konveksi yang secara free convection atau natural convection. Bedanya apa? Ya perbedaan terbesarnya adalah masalah ada atau tidaknya fan. Gitu ya. Kalau convective transfer itu ya ada fan atau ada motor yang berputar gitu ya. Sehingga aliran konvektif itu diakibatkan oleh eksternal pipa putaran tersebut, pipa panas di sini sebutnya. Nah, jadi kalau ada aliran di pipa, alirannya gara-gara pakai pompa, gara-gara pakai press, ini pasti aliran force convection karena alirannya mengalami external force. Dinyatakan nasal number-nya dinyatakan sebagai fungsi dari Reynolds number dan Prandtl number. Nah, kalau free convection, natural convection, ya bedanya apa? Bedanya nggak ada fan, gitu kan? Contohnya apa? Yang saya ingat sih kayak angin gitu ya, kayak ngejemur baju gitu, menjemur baju, ada angin yang mengalir gitu kan, panasnya air yang ada di bajunya menguap gara-gara natural convection, adanya angin gitu kan. Nah, ternyata nanti ada perbedaan dalam penurunan
notasi flux konvektifnya gitu kan. Karena secara OPK pun Nusselt-nya itu sekarang bukan fungsi Reynolds dan Prandtl, tapi fungsi Grashof dan Prandtl. Nah, jadi sebenarnya nanti mungkin 2 minggu atau 3 minggu lagi gitu ya, akan ada pertemuan yang bisa membuktikan sebenarnya Grashof number itu datang dari mana sih. Gitu. Seperti halnya tadi kita membuktikan friction fanning factor itu dapat dari mana gitu ya. Nah, nanti pun bisa dibuktikan sebenarnya Grashof number itu datangnya dari mana, ternyata dari P2 juga. Gitu. Nah, dalam bahasa yang paling sederhana ya, saya mulai ke ujung belakangnya dulu aja ya, karena dalam membuat shell balance nanti sebenarnya secara praktis yang kalian mulai itu langsung aja kayak gini. Inilah flux konvektif gitu ya. Jadi tadi pertanyaan flux konvektif itu seperti apa sih gitu ya. Karena kalau flux konvektifnya momentum kan rho VV gitu kan. Nah, flux konvektif panas itu dalam bentuk yang paling sederhana bentuknya adalah rho Cp delta T Vz. Ya. Rho Cp delta T Vz. Pasti ada Vz-nya, namanya aja aliran konvektif, gitu kan? Namanya aja aliran konvektif, pasti ada Vz. Pasti ada delta T-nya, karena delta T itulah driving force-nya, gitu kan? Nah, rho dan Cp lah itu si penurunan dari sifat fisik fluidanya, gitu kan? Kalau waktu kalian nanti lihat ke equation of change, itu juga dilihat gitu ya bahwa bentuknya flux konvektif itu kan yang ada di ruas kiri ya. Ya bentuknya misalnya rho Cp Vx do T do X gitu kan. Misalnya seperti ini. Ya rho Cp Vx do T do X. Sama main kiri ya, rho Cp dt V gitu kan. Nah, tetapi ini perjalanannya sebenarnya lebih panjang. Tapi nggak akan saya jelaskan hari ini ya, nanti pusing. Karena neraca energi itu ya tadi gitu. Neraca kita tidak bisa ujuk-ujuk masuk neraca panas gitu ya. Tetap dimulainya harus dari neraca energi. Wah, ini jadi belajar termo lagi gitu. Karena ternyata untuk memulai flux konvektif ternyata dimulainya harus dari mengetahui energi apa saja yang terkandung pada setiap molekul. Setiap molekul yang mengalir itu sebenarnya mengandung apa saja. Nah, ternyata susah gitu ya kalau kita nyatakannya dari jadi bentuk energi itu padahal macam-macam sekali ya. Ada energi kinetik, ada energi panas, ada energi potensial, ada energi chemical, ada energi apalagi listrik, magnet dan lain-lain gitu ya. Dalam bentuk bahasa fluida yang paling sederhana, waktu term kita belajar internal energy itu adalah pokoknya digabung-gabung semua energi yang terkandung pada molekul tersebut dinyatakan sebagai energi internal gitu kan. Hukum satu termo ya kalau masih pada ingat, delta U sama dengan Q minus W. Ternyata nanti konsistensi penurunan neraca energinya harus turun dari sini dengan menyatakan sebagai mewakili semua bentuk energi yang terkandung pada molekul tersebut. Nah, tetapi yang jangan lupa ditambahkan adalah adanya kinetik gitu kan. Karena sekarang molekulnya bergerak secara konvektif dengan kecepatan V. Nah, jadi ruas flux konvektif itu sebenarnya berangkat dari sini gitu. Sebenarnya berangkat dari penjumlahan energi kinetiknya, penjumlahan energi kinetik per unitnya ditambahkan dengan internal energinya. Nah, tapi tadi bentuknya jadi dipecah-pecah nanti panjang sekali gitu ya. Karena delta itu susah ukur gitu kan. Jadi delta U nanti diubah jadi apa? Waktu termo itu tadi delta H plus PV misalnya gitu ya. Diubah jadi delta H plus PV. Nanti delta H diubah jadi apa misalnya rho Cp T kurangi T. Karena entalpi kan selisih dari T awal ke T akhir ya, TRF dan lain-lain. Ya intinya dipecah panjang lebar gitu ya. Dicoret-coret dengan yang ada gitu ya. Singkat cerita nanti ujung-ujungnya konvektif thermal itu bisa sederhanakan jadi rho Cp dot V. Jadi karena delta U itu tadi dipecah jadi delta H plus PV dan lain-lain. Ya. Hari ini pengantar singkatnya intinya gitu dulu ya, bagian konvektif. Dan waktu sekali lagi saya tekankan ya, waktu bikin shell balance boleh kalau kalian mulainya langsung ke rho Cp dt kali V. Nggak usah berangkat dari yang di atas karena panjang.
Nah, molecular work ini apa namanya? Definisi yang diberikan oleh buku Bird gitu ya, bahwa perubahan di internal energi itu nanti akan mengakibatkan, akibat adanya perubahan energi yang terjadi itu bisa mengakibatkan adanya panas yang terbentuk dan masuk ke dalam sistem. Jadi begitu, misalnya apa? Misalnya fasanya berubah, misalnya kecepatannya berubah, gaya geseknya berubah, terus jadi ada panas yang terbentuk. Itu semua pada akhirnya bisa mengakibatkan ada pembentukan panas. Segala bentuk kerja itu harus ditinjau apakah kerja yang mengakibatkan pembentukan panas, kayak pompa yang umum, tapi tekanannya naik, kecepatannya naik, temperaturnya naik juga gitu. Kenapa juga? Karena dengan ke dalam apa ya, ada gradien kecepatan yang sangat tinggi gitu ya. Akibat ada gradien kecepatan yang sangat tinggi akibat pompa atau kompresor, jangan terbentuk panas dari suara saya masih terdengar atau keputus di mana? Sempat terputus, Panggil. Terus di mana? Di slide ini atau di slide sebelumnya? Slide ini sih. Slide ini, Pak. Slide ini ya, kayaknya nggak terlalu lama ya. Ya intinya molecular work adalah panas yang mungkin terbentuk akibat adanya kerja. Gitu ya. Jadi ada panas-panas yang mungkin terbentuk akibat adanya kerja. Kerjanya ya apa ya, bisa macam-macam tadi. Kerjanya karena ada putaran yang sangat cepat. Jadi kayak apa ya, kayak torsi akibat putaran yang sangat cepat. Kayak busi lah, busi mesin gitu. Busi mesin kalian putar karena putaran yang sangat cepat gitu. Oh, busi jadi ada gesekan, ada gradien kecepatan yang sangat tinggi yang mengakibatkan pembentukan panas. Nah, notasinya apa? Yang penting kan notasinya apa? Nah, notasinya di sini adalah sebagai V, gitu ya, sebagai V, dan nanti harus dikalikan dengan V kalau ada, gitu ya. Ini baru akan signifikan kalau ada gradien kecepatan yang tinggi. Kalau tidak ada gradien kecepatan yang tinggi, biasanya ruas ini nanti boleh dianggap nol. Alirannya laminer lah, kata-kata laminer biasanya udah nggak akan terbentuk tuh panas akibat aliran laminer gitu, karena nggak ada gradien kecepatan yang sangat tinggi. Singkat ceritanya seperti itu dulu ya. Nanti kita lihat. Nah, jadi bentuk energy flux-nya sekali lagi sangat mirip dengan momentum flux. Q itu tadi analog dengan tau. Ini analognya dengan rho VV. Ini ya apa berarti yang belum? Tekanan ya yang belum. Analognya menjadi seperti itu ya. Jadi makanya sebentar, molekuler. Enggak deh. Bukan. Yang bawah bukan P. Molekuler heat flux molekuler. Ya. Ini memang yang spesifik ya, spesifik ada di heat transfer karena adanya tadi panas yang terbentuk akibat kerja yang diberikan, akibat adanya gradien kecepatan. Nah, tinggal sekarang energy production. Beberapa contoh yang diberikan di buku Bird untuk memberi bayangan kalian gitu ya, ruas-ruas yang harus ditambahkan karena bisa jadi meningkatkan temperatur dan mempengaruhi profil temperatur. Misalnya tadi ada degradation of electrical energy into heat. Ini kita kenal sebagai electrical dissipation. Hari Rabu mungkin ini ya. Lalu ada di buku Bird juga ada energi fisi nuklir. Energi fisi nuklir mungkin mengakibatkan pembentukan energi. Lalu ada heat produced by viscous dissipation. Ya, masalah busi, propeller roket gitu ya. Jadi yang
dibilangnya tadi adalah ada gradien kecepatan yang sangat tinggi, gitu ya. Sampai-sampai gradien kecepatan yang sangat tinggi ini mengakibatkan pembentukan panas. Jadi contohnya kalau nggak salah nanti di buku Bert ada salah satunya, ini diputar tapi kencang banget gitu diputarnya, lama-lama jadi panas dindingnya. Lalu ada ya tadi exothermal heat chemical reaction. Oke ya, saya kira bukan hari ini kesempatan terakhir kalau ada pertanyaan, karena slide berikutnya ini sudah kasus pertama konduksi particle dissipation. Silakan kalau ada tanya. Harapannya mengajukan hari Rabu. Tidak ada. Ya, saya cukupkan saja kalau gitu ya. Sudah 10.50 rasa, mohon maaf. Ya, semoga bisa diikuti ya. Jadi aliran turbulen sudah diberikan. Harapannya sekarang kalian udah tahu gitu ya, nurunin friction fanning factor itu dari mana. Dan kedua, pengantar heat transfer sudah diberikan juga. Jadi hari Rabu saya kira nanti gantian, saya Pak Udin dan Pak Pri gantian memberikan contoh kasus ya untuk konduksi, konveksi dan lain-lain. Oke, saya tutup ya pertemuan hari ini ya, sampai hari Rabu. Terima kasih, Pak. Terima kasih.